Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bahaya sinar gamma pada nuklir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Jova dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Liza Medina dari 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Novia Rizky Ramadhani dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Rabani Aziz Sukarmaji dari kelas 12 IPA 4. Stop dan Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya, penemuan sinar gamma dimulai dari penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan Prancis Antoine Henri Becquerel dan pasangan suami istri Pierre Curie, Marie Curie pada akhir tahun 1890-an. Mereka melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan aktif seperti polonium dan uranium dan radium yang mengarah pada penemuan pertama sinar radioaktivitas dengan tingkat energi yang sangat tinggi. Sebelum itu, Thomson juga menemukan sinar X dan Becquerel melihat bahwa sinar yang dipancarkan oleh uranium tersebut mirip dengan sinar X, sehingga ia menyebut sinar tersebut metallic phosphorescence. Selanjutnya, sejarah dari nuklir. Sejarah dari nuklir, awal penemuan nuklir oleh manusia adalah ketika William Conrad Roentgen pada tahun 1845 sampai 1923, fisikawan berkebangsaan Jerman pada tahun 1895 menemukan bahwa alat tabung lucutan atau outlanding waves yang tertumbuk oleh sinar katoda yang cepat mengeluarkan sinar yang dapat menembus kertas hitam melalui lapisan logam yang tipis dan merusak pelat fotografik. Karena belum dikenal, maka sinar ini diberi nama sinar X. Dan pada masa kini, nuklir dan sinar gamma banyak digunakan untuk melakukan beberapa dari mulai bidang kesehatan, pertambangan, dan lain-lain. Hal ini terbilang bermanfaat bagi kehidupan saat ini. Tetapi, selain memiliki manfaat, sinar gamma pada nuklir ini memiliki bahaya juga. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, kami melakukan penelitiannya berjudul bahaya sinar gamma pada nuklir. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, sinar gamma dapat berbentuk apabila. Yang kedua, siapa yang pertama kali menemukan sinar gamma dan nuklir? 3. Mengapa sinar gamma pada nuklir berbahaya? 4. Apa saja bahaya yang dapat terjadi karena sinar gamma pada nuklir? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bahaya dari sinar gamma pada nuklir. Yang kedua, untuk mengetahui siapa yang pertama kali menemukan sinar gamma dan nuklir. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab mengapa sinar gamma pada nuklir berbahaya. Yang keempat, untuk memenuhi nilai keterampilan rapot semester 6 pada mata pelajaran fisika. Yang selanjutnya, ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini ada 2. Yang pertama, bagi akademis, dapat menambah ilmu tentang sinar gamma atau dalam pelajaran fisika, termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Yang kedua, bagi masyarakat, dapat mengerti bahaya tentang sinar gamma pada nuklir yang tidak hanya memanfaatnya saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zova di bab 2. Saya Muhammad Renjova akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu kajian pustaka. Di kajian pustaka itu ada dasar teori dan definisinya. Di dasar teori itu ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi tertinggi.
Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil atau zat radioaktif. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar hingga dapat menembus plat timbal dan ketebalan beberapa sentimeter. Terus di dasar teori juga ada nuklir. Teknologi nuklir dipercaya sebagai teknologi yang memecahkan teka-teki krisis energi. Ilmu pengetahuan yang berkembang terkait nuklir dipercaya dapat membangkitkan tenaga yang berlimpah, murah, dan bersih, yang dapat membebaskan ketergantungan terhadap beberapa jenis sumber energi seperti bahan bakar fosil, batu bara, gas, dan minyak, yang menjadi sumber yang terbatas dan suatu nanti pasti akan habis. Terus radiasi. Radiasi pada dasarnya adalah suatu cara perambatan energi dari sumber energi ke lingkungan tanpa membutuhkan medium. Gelombang radio, sinyal televisi, sinar radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma merupakan contoh-contoh gelombang elektromagnetik. Terus ada definisinya, definisi sinar gamma. Sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang biasanya dilambangkan dengan huruf Latin Y. Sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktif. Spektrumnya menempati tingkatan dengan frekuensi terbesar, yaitu 1020 Hz hingga 1025 Hz. Sinar gamma begitu istimewa dibandingkan dengan sinar radioaktif lainnya karena tidak memiliki massa dan muatan. Habis itu ada definisi nuklir. Definisi secara umum, nuklir adalah tenaga bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi fermion. Energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi, dan penggabungan beberapa inti melalui fusi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nuklir diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan atau menggunakan inti atau energi atom. Beberapa ensiklopedia menyebutkan sebutan inti untuk nuklir bisa berarti inti atom itu sendiri atau sesuatu yang berhubungan dengan inti atom. Seperti reaksi nuklir, yaitu reaksi yang melibatkan inti atom. Energi nuklir yaitu energi yang dihasilkan pada reaksi nuklir. Dan bom nuklir yaitu bom yang memanfaatkan reaksi inti. Terus ada definisi radiasi. Dalam fisika, radiasi mendeskripsikan setiap proses di mata energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. Orang awam sering menghubungkan kata radiasi ionisasi, misalnya sebagaimana pada senjata nuklir, reaktor nuklir, dan zat radioaktif. Di situ ada pengembangan teknologi nuklir. Seiring berjalannya pengembangan penggunaan nuklir, peneliti-peneliti dari penjuru dunia berhasil mengembangkan nuklir sebagai senjata. Senjata nuklir adalah alat peledak yang mendapatkan daya ledaknya dari reaksi nuklir, entah itu reaksi fisi atau kombinasi dari fisi dan fusi. Keduanya melepaskan sejumlah besar energi dan sejumlah kecil massa. Bahkan alat peledak nuklir kecil dapat menghancurkan sebuah kota dengan ledakan api dan radiasi. Senjata nuklir disebut sebagai senjata pemusnah massal dan menggunakan pengendalian telah menjadi aspek kebijakan internasional sejak kehadirannya. Dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir adalah proses di mana dua nuklei dan partikel nuklir bertubuhkan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Pada prinsipnya, sebuah reaksi dapat melibatkan lebih dari dua partikel yang bertaburkan, tetapi kejadian tersebut sangat jarang. Bila partikel-partikel tersebut bertebaran dan berpisah tanpa berubah,
Proses ini disebutkan tabrakan dan sebuah reaksi. Unsur yang sering digunakan dalam reaksi fisi nuklir adalah plutonium dan uranium. Sedangkan dalam reaksi fusi nuklir adalah lithium dan hidrogen. Sinar gamma dari fallout nuklir atau sisa atau bagian-bagian radioaktif yang terlepas di atmosfer setelah sesuatu senjata nuklir meledak, dan bagian-bagian ini berterbangan di bawah aliran udara, memungkinkan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Sekian dari saya penjelasan bab 2. Habis ini penjelasan bab 3 akan dilanjutkan. Dilanjutkan oleh Bani. Ini ada bab 3. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian kami menggunakan jenis metode penelitian deskriptif. Yang mana penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa dengan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana artinya suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana artinya suatu pendekatan yang menggambarkan suatu status fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang kami ambil untuk penelitian diperoleh secara tidak langsung dari penelitian ini ke perpustakaan atau dari data-data yang sudah tersedia. Data-data yang digunakan dalam karya ilmiah kami ini ditulis sebagian bersumber dari referensi dan media lainnya yang sebanding dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada teknik pengolahan. Teknik pengolahan kami menggunakan ada 2, ada editing dan classifying. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini kami yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh menggunakan data-data yang telah ada dan disajikan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aliza. Bab 4. Bab 4, paparan data dan temuan penelitian. Paparan data. Paparan data itu berisi tentang informasi yang dihasilkan oleh peneliti dari kegiatan pengolahan atau analisis data yang telah dikumpulkan. Dan berikut ini merupakan paparan data yang akan kami berikan. Yang pertama itu sejarah teknologi nuklir dengan sinar gamma. Pada tahun 1938, Hans Bethe di Amerika Serikat berteori bahwa energi matahari berasal dari hasil reaksi fusi, suatu proses yang memadukan 2 inti ringan dan melepaskan energi yang jumlahnya besar. Istilah reaksi inilah yang menghasilkan ledakan bom H. Lalu pada tahun 1939, Otto Hahn dan Fritz Strassmann di Berlin menembaki uranium dengan neutron dan menemukan unsur barium atau Ba yang lebih ringan sebagai hasil dari reaksi itu. Tetapi tidak dapat menjelaskan percobaan munculnya barium.
Lalu pada tahun 1940, para ahli kimia di Universitas California yang dipimpin oleh Glenn Seaborg dan Edwin Macmillan menemukan plutonium, hasil penembakan U-238 yang radioaktif, dan pengganti yang baik dari U-235 yang langka. Lalu, metode difusi gas untuk memisahkan isotop-isotop uranium dikembangkan di Universitas Columbia. Berselang 2 tahun di bawah pengarahan Enrico Fermi, reaktor nuklir pertama dibangun, dan pada tanggal 2 Desember 1942 berlangsung reaksi berantai pertama dalam proyek yang diprakarsai dan dikoordinasi oleh Arthur Holly Compton. Lalu, suatu program atom militer Amerika Serikat dengan nama Manhattan Project dibentuk di bawah pimpinan Major General Leslie R. Groves di Oak Ridge, Tennessee. Proyek Manhattan ini menghasilkan rancangan produksi peledakan dari 3 bom nuklir pada tahun 1945. Yang pertama itu menggunakan plutonium, dibuat di Hanford dan dites di Trinity yang merupakan nuklir pertama. Yang kedua itu bom uranium. Bom uranium atau disebut Little Boy diledakkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus. Lalu yang ketiga disebut Fat Man dan diledakkan pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Kita lanjut ke temuan penelitian. Berdasarkan paparan data yang telah saya sampaikan tadi, telah diketahui bahwa sinar gamma dan nuklir emang sangat berbahaya bagi makhluk hidup, khususnya bagi manusia yang dapat menimbulkan radiasi yang sangat luar biasa. Lalu, akibat pengeboman nuklir di Hiroshima dan Nagasaki, tersebarlah plutonium-239 dalam udara dan bahayanya sangat besar bagi manusia. Plutonium sebesar bola tenis itu cukup untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Selain itu, salah satu sinar radioaktif yang dianggap penyebab utama bahaya radioaktif bom nuklir ini adalah sinar gamma, yang merupakan pokok dari penelitian ini. Sinar ini terdiri atas gelombang elektromagnet yang data tembusnya itu paling kuat. Selain itu, salah satu sinar radioaktif yang dianggap penyebab utama bahaya radioaktif bom nuklir ini ini itu bisa saat dia masuk ke jaringan tubuh terjadi perubahan-perubahan pada jaringan. Nah, perubahan-perubahan itu membuat sel-sel jaringannya itu rusak. Dengan rusaknya sel-sel jaringan tubuh, maka akan timbul gangguan pada tubuh yang sangat hebat. Nah, oleh karena hal-hal bahayanya tadi dan karena dahsyatnya bom nuklir tersebut di Hiroshima, banyak penduduk yang meninggal dan luka-luka. Lalu efek radiasi jangka panjang yang ditimbulkan yaitu kanker dan kelainan kelahiran pada bayi. Sekian presentasi bab 4 dari saya. Bab 5 akan dilanjutkan oleh Novia. Pada bab 5 ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Nah, pembahasan ini berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk pengolahan data dan temuan hasil penelitian. Nah, yang pertama itu merupakan kesimpulan kajian pustaka. Sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk energi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron polisitron. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar hingga dapat menembus plat timbal dengan ketebalan beberapa sentimeter. Definisi secara umumnya untuk nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti atau energi nuklir yang sering dikaitkan dengan bom atau jenis persenjataan. Nah, pada era sekarang banyak sekali peneliti yang berhasil mengembangkan senjata menggunakan nuklir. Bila dikaitkan dengan sejarah, penggunaan bom nuklir ini digunakan saat pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Kedua, saya akan membahas tentang jawaban rumusan masalah. Yang pertama itu, sinar gamma dapat terbentuk apabila sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi tertinggi. Sinar gamma dapat dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil atau zat radioaktif. Sinar gamma terjadi karena terdapat proses nuklir atau subatomik lainnya, misalnya penghancuran elektron polisitron. Sinar gamma tidak dapat ditemukan pada sembarang tempat karena
hanya dapat terjadi apabila proses nuklir atau subatomik lainnya. Sinar ini terbentuk ketika 1. Ledakan bintang atau supernova, 2. Ledakan bom nuklir, 3. Bintang yang terhisap lubang hitam, 4. Terapi sinar gamma, 5. Gelembung energi pada pusat galaksi Bima Sakti, 6. Bahan radioaktif. Yang kedua, siapa yang pertama kali menemukan sinar gamma pada nuklir? Nah, jawabannya adalah penemuan sinar gamma dimulai dari penemuan dilakukan oleh ilmuwan Prancis Anthony Henry Becquerel dan pasangan Soviet Pierre Curie-Marie Curie pada akhir tahun 1860-an. Yang ketiga, mengapa sinar gamma bahaya pada nuklir? Sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi terbesar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya. Panjangnya antara 0,6 kali 10-11 meter hingga 10 meter. Sementara itu frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Sumber sinar gamma diperoleh dari reaksi nuklir dan radioaktivitas inti. Sinar gamma dari fallout nuklir atau sisa bagi bagian radioaktif yang terlepas dari atmosfer setelah suatu senjata nuklir meledak dan bagian ini bertebangan di bawah aliran udara, memungkinkan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Yang keempat, apa saja bahaya yang dapat terjadi karena sinar gamma pada nuklir? Nah, dalam kasus pengeboman nuklir di Hiroshima dan Nagasaki, efek radiasi dari sinar gamma antara lain, pertama, kematian secara langsung, kedua, memberikan efek jangka panjang yang akan menyebabkan kematian, yang ketiga menyebabkan kanker, yang keempat menyebabkan kelainan pada bayi, yang kelima merusak sel-sel jaringan dalam tubuh. Nah, selanjutnya bab 5 akan dijelaskan oleh Mbak Rabani. Salam untuk saya bab 6. Bab 6 kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya akan kami simpulkan dalam beberapa. Yang pertama, ada sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi tertinggi. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil atau zat radioaktif. Yang kedua, penemuan sinar gamma dimulai dari penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan Prancis Anthony Henry Becquerel dan pasangan suami istri Curie-Marie pada akhir 1980-an. Yang ketiga, sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi terbesar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya. Sinar gamma dari fallout nuklir memungkinkan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Yang keempat, Henry Becquerel pada tahun 1896 meneliti fenomena fosforescensi pada garam uranium ketika ia menemukan sesuatu yang akhirnya disebut dengan radioaktivitas. Ia, Pierre Curie dan Marie Curie mulai meneliti fenomena ini atau bisa kita bilang merekalah yang menemukan nuklir. Yang kelima, pada radiasi nuklir alami, hasil sampingnya sangat kecil dibandingkan dengan inti di mana mereka dihasilkan. Yang keenam, salah satu sinar radioaktif yang dianggap penyebab utama dari bahaya radioaktif bom nuklir ialah sinar gamma. Sinar ini terdiri dari atas gelombang elektromagnetik yang data tembusnya paling kuat. Sinar gamma juga dapat menembus benda-benda lainnya. Yang ketujuh, bahaya yang diberikan oleh efek sinar gamma saat melalui jaringan tubuh, yakni terjadi pada perubahan-perubahan jaringan yang dapat merusak sel-sel tubuh dan merusak bangunan-bangunan yang berada pada radius 2,5 km dari pusat ledakan dan pada jarak 8 km telah rusak berat.
Yang kedelapan, bahaya yang ditimbulkan oleh akibat efek sinar gamma pada nuklir ini yang terjadi pada saat bom nuklir di Hiroshima. Pada minggu pertama, 53 korban yang luka, meninggal seketika, dan sisanya menyusul pada minggu kedua. Selanjutnya yang ke-9, sinar gamma pada nuklir ini sangatlah berbahaya. Butuh waktu bertahun-tahun lamanya agar tempat yang terkena dampaknya kembali seperti sedia kala. Efek lain yang juga bersifat jangka panjang yang dapat ditimbulkan karena bom nuklir tersebut adalah kanker dan kelainan pada bayi. Selanjutnya ada saran. Setelah kami melakukan penelitian bahaya sinar gamma pada nuklir, dengan inilah kami mengolah data dari sumber data yang telah tersedia, sesuai dengan apa yang telah kami tulis, yang tertera pada bab-bab sebelumnya. Dapat diketahui bahwa sinar gamma pada nuklir sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, kami merangkum beberapa saran yang kami berikan kepada sebagai penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Yang pertama, perlu penelitian secara lebih rinci dan data yang lebih signifikan untuk benar-benar mengetahui bahaya sinar gamma pada nuklir. Yang kedua, penelitian berikutnya diharapkan ada bukti yang lebih konkret selain bukti yang telah kami jabarkan di bab sebelum-sebelumnya mengenai bahayanya sinar gamma pada nuklir. Yang ketiga, diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai sinar gamma pada nuklir, agar data yang dapat diberikan tidak rancu. Yang keempat, karena data yang kami dapatkan sangatlah jarang dan sedikit sekali informasinya, diharapkan agar selanjutnya ada penelitian secara langsung dan narasumber langsung tentang masalah apa yang telah diteliti. 5. Karena sulitnya kami menemukan bukti yang relevan dengan masalah yang diteliti, kami memberi saran kepada Bu Eni selaku guru fisika kami, agar memberikan topik masalah untuk teliti yang sudah banyak data tersedia dan relevasi. Sekian dari saya untuk bab 6. Terima kasih. Dah. Jadi sekian dari kelompok kami tentang pembahasan penelitian bahayanya sinar gamma pada nuklir. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,